Halo, di sini saya ingin menanyakan apa yang kamu ketahui tentang game developer. Kemudian yang kedua yaitu adalah apakah hanya orang yang hanya membuat game saja seperti itu kan ya, yang sendirian. Nah, di video kali ini kami misalnya akan membahas tentang deskripsi, kemudian tentang spesifikasi, kemudian tentang kompetensi, kemudian tentang standarisasi, tentang jenjang karir, lalu kemudian ada sertifikasi, organisasi, dan kode etik bagaimana sih seorang dari profesi game developer, seperti itu. Pertama, apa itu game developer? Memang benar, game developer itu membuat dan mengembangkan sebuah game. Lebih detailnya, mereka merancang alur gamenya seperti apa, tipe dan tampilannya kayak gimana, gamenya mau dimainkan di mana. Mereka menciptakan berbagai macam sumber permainan yang dapat kita akses melalui Nintendo, PlayStation, mobile, PC, atau Xbox. Bahkan gamebot yang sering kita mainkan ketika kecil juga dibuat oleh game developer. Setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Umumnya, profesi game developer itu memiliki spesifikasi seperti lulusan sarjana informatika, teknik informatika, ilmu komputer, dan lain sebagainya yang sejenis. Kemudian, mempunyai pengalaman dalam pembuatan game dari awal hingga akhir. Nah, lalu dia juga memiliki keahlian di dalam salah satu bahasa komputer seperti C, C++, Java, dan bahasa yang lainnya. Lalu dia juga harus berpengalaman membangun sebuah library dan juga API. Lalu memiliki keahlian untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kode dan juga perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah memiliki keahlian dalam bekerja sama dalam tim. Nah, tentunya spesifikasi tersebut tidaklah mutlak, jadi sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Sedangkan kompetensi bagi game developer umumnya seperti memiliki kemampuan yang kuat di bidang IT, juga bidang ilmu matematika, kemudian berbakat dalam problem solving, kemudian kemampuan untuk manajemen waktu, kemudian kreatif, kemudian kemampuan untuk berkomunikasi, dan yang terakhir adalah selalu mengikuti perkembangan di dalam dunia industri. Pada saat proses development, bukan berarti satu orang developer mengerjakan semua bagian game sendirian. Umumnya, pengerjaan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ada yang bertugas sebagai ilustrator game, ada yang bertugas sebagai programmer, ada yang membuat ilustrasi game, dan juga ada yang bertugas sebagai tester. Pada umumnya pembagian ini bervariasi, tergantung kebutuhan pembuatan game tersebut. Oleh karena itu, profesi sebagai game developer biasanya dipecah berdasarkan spesialisasinya. Seperti ada game designer, game programmer, 2D designer, dan audio producer. Terkadang untuk bagian game programmer itu masih dibagi menjadi dua kategori, yaitu front end programmer dan back end programmer. Baik, saya akan bercerita mengenai beberapa atau dua perusahaan game yang terkenal saat ini, yaitu satu di Indonesia dan satu di luar negeri. Satu contohnya adalah Agate Studio yang ada di Bandung. Perusahaan ini dibangun pada tahun 2009 oleh Arif Widyasa, berpusat di kota Bandung dengan jumlah karyawan 100 karyawan. Nah, produk game yang terkenal yaitu antara lain Juragan Terminal, Cio Stories, kemudian ada Dungeon Chef. Lalu di samping itu di luar negeri ada salah satu perusahaan game yang besar yaitu bernama Valve Corporation. Didirikan tahun 1996 oleh mantan karyawan Microsoft yaitu Gabe Newell dan Mike Harrington. Nah, ini memiliki 230 karyawan dengan total kekayaan 12 juta dolar atau setara dengan 170 triliun rupiah.
dan mereka mengalami produksi PC bergenre first person shooter atau Half-Life. Nah, produk lainnya yang terkenal yaitu seperti Counter Strike, ada Team Fortress, ada Left 4 Dead, dan Dota. Menariknya lagi, mereka memiliki spesialisasi profesi sebagai anti-cheating software engineer. Dan rata-rata gaji game di Indonesia, game developer di Indonesia yaitu adalah 3-8 juta, sedangkan di luar negeri bisa mencapai 80 juta rupiah per bulan. Selain menguasai bahasa pemrograman, standar minimal bagi game developer yaitu adalah dapat menguasai salah satu game engine. Game engine merupakan framework perangkat lunak untuk membuat game dengan lebih mudah. Contohnya seperti Unity, Cocos, Game Maker Studio, Wizard, dan lain-lain. Selain itu, organisasi profesi juga membutuhkan yang namanya sertifikasi. Bagi seorang game developer, sertifikasi bisa diambil dari sertifikasi bahasa pemrograman atau sertifikasi game engine. Seperti halnya Unity, mereka mengadakan program sertifikasi untuk level pemula dan anak sekolah, level sekunderi dan calon profesional, level profesional yang memiliki pengalaman kerja 2-4 tahun menggunakan Unity, dan level expert yang memiliki pengalaman kerja 5 tahun lebih menggunakan Unity. Sertifikasi lain bisa didapatkan dari lembaga belajar sebagai game developer. Kode etik di International Game Developers Associations atau IGDA memiliki 3 kode etik yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anggotanya. Yang pertama adalah prinsipal. Nah, prinsipal itu yang dijadikan sebagai standar yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota IGDA. Yang kedua adalah workplace. Workplace dijadikan standar yang diakui oleh seluruh anggota IGDA sebagai hak untuk memfasilitasikan penyampaian profesi dan kreativitas. Dan yang ketiga adalah leadership. Leadership dijadikan standar untuk manajemen dan kepemimpinan studi pengembangan di semua tingkat IGDA. Ketiga kode etik ini memiliki komitmennya masing-masing. Yang pertama, prinsipal memiliki 11 komitmen dan 3 diantaranya adalah yang pertama, memberikan akses dan peluang bagi game developers di seluruh dunia tanpa memandang fisik, mental, maupun yang lainnya, yaitu tanpa pengecualian. Yang kedua, yaitu menghormati hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga adalah berjuang keras untuk membuat konten yang sesuai dengan kalangan yang dituju. Kemudian kode etik yang kedua yaitu workplace. Workplace memiliki 6 komitmen yang 3 diantaranya yaitu yang pertama, keamanan tempat kerja, termasuk keamanan dan kenyamanan fisik maupun mental. Yang kedua, sebagai organisasi dan diri yang profesional akan selalu mematuhi peraturan lokal yang ada, peraturan daerah maupun peraturan kampung. Terus yang ketiga adalah perlakuan yang adil untuk semua developers, baik karyawan full time, part time, sementara ataupun mahasiswa, murid, dan yang lainnya. Kemudian kode etik yang ketiga yaitu leadership. Leadership memiliki 10 komitmen yang 3 diantaranya yaitu yang pertama, terus terang dalam menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan bakat yang dipimpin dan tidak akan menipu mereka atau menjerumuskan mereka. Yang kedua yaitu mengikuti jadwal dan kontrak yang adil tanpa memaksakan sesuatu yang lebih dari yang dapat dicapai. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi kepercayaan antar diri sendiri dan yang kita pimpin dengan memastikan kerahasiaan dokumen dan informasi pribadi. Nah, bagaimana nih penjelasan video kami? Menarik bukan tentang game developer? Apakah kalian tertarik? Jawabannya ada di diri kalian sendiri. Nah, kalau tertarik jangan lupa untuk like, kemudian ada
komentar, dan juga subscribe video kami. Dan kami tunggu di video berikutnya. Sampai jumpa.